Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Apa Cerita, ruang diskusi santai penuh makna. Saya, Rahmadani, akan menemani kalian semua menjelajahi cerita-cerita menarik dari seluruh penjuru dunia. Dan tentu saja kita akan lihat dari sudut pandang Islam. Kali ini kita akan membahas salah satu tragedi yang sangat menjadi perhatian dunia, yaitu kebakaran besar yang melanda Los Angeles. Sebuah bencana yang tidak disangka-sangka dan sebuah bencana yang menjadi perhatian dunia karena berbagai cerita di baliknya. Karena itu, bagaimana kita menyikapinya sebagai umat Islam? Dan pelajaran apa yang harus kita ambil dan seperti apa kita melihat musibah ini? Bersama kita telah ada Ustadz Fatih Al-Malawi, seorang ulama, pimpinan Pondok Pesantren As-Sakofi yang akan mengulas seputar kebakaran di Los Angeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak masyarakat di dunia, bahwa Los Angeles sekarang terbakar. Yeah. Dan tentu saja umat Islam harus seperti apa ini kira-kira? Harus senang atas musibah ini atau harus berduka mengingat Los Angeles, dalam hal ini misalnya Donald Trump, sebelumnya mengeluarkan statement yang kontroversial terhadap Timur Tengah. Dia mengatakan akan menjadikan Timur Tengah seperti neraka. Kira-kira seperti apa harusnya umat Islam bersikap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Apa yang diancamkan oleh Presiden Amerika Serikat yang sekarang berkaitan dengan akan menjadikan Gaza seperti neraka, itu pemahaman kita. Karena nanti kalau kita lihat terjemahan di Google terjemah itu agak beda sedikit. Pemahaman kita berkaitan dengan apa yang telah diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat sekarang berkaitan dengan Gaza akan dijadikan neraka. Versi pemahaman kita dalam bahasa Presiden Amerika Serikat tersebut, ya ini bisa menjadi satu tanda bahwa kalau menurut saya pertolongan Allah juga untuk Gaza begitu. Versi saya begitu. Kenapa? Karena memang kita melihat bahwa Gaza itu sudah terzolimi dari sejak lama. Dan yang menjadi pendukungnya adalah salah satu negara yang kita pahami bahwa Amerika Serikat itu adalah negaranya begitu. Nah, ketika kemudian kaum muslimin dibantai, dijajah, kita tidak melihat reaksi dari Amerika Serikat. Tetapi begitu kemudian ada tawanan dari Israel yang ditangkap oleh Hamas, kemudian reaksi Presiden Amerika Serikat yang sekarang itu luar biasa. Sehingga kemudian kalau seandainya Hamas tidak mengeluarkan tawanan dari Israel tersebut, maka Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa dia akan menjadikan Gaza itu neraka. Nah, bisa jadi ini bagian dari satu pertolongan Allah terhadap kaum muslimin, sehingga ya kita lihat Los Angeles yang diberitakan di berbagai media itu kemudian luar biasa, terbakar di berbagai tempat. Itu persepsi saya berkaitan dengan persoalan itu. Nah, berarti kita harus berduka atau bahagia melihat apa yang terjadi di Los Angeles akhir-akhir ini? Dari sisi bahwa kita berduka sebagai seorang manusia yang kemudian ada manusia lain yang mendapatkan musibah, itu iya. Ya walaupun mereka ya orang kafir lah ya, tetap ketika mereka mendapatkan musibah ya sebagai manusia yang memiliki sisi kemanusiaan, iya. Tetapi dari sisi bahwa dengan itulah kemudian terhambat atau tidak jadinya Presiden Amerika Serikat menjadikan Gaza yang dalam tanda kutip neraka tadi, tidak membombardir, tidak menyerang, melakukan penyerangan, kita bahagia dari sisi itu.
Dari sisi kemanusiaan bahwa kita sebagai seorang manusia di mana ada orang lain yang mendapatkan musibah, ya kita memang merasa bahwa ya ini musibah, kita sedih dari sisi kemanusiaan. Tetapi dari sisi bahwa dengan begitulah kemudian Amerika tidak jadi menyerang Gaza, dari sisi kita bahagia, dari sisi keimanan kita, persaudaraan kita sama Muslim, sehingga mereka kemudian tidak mendapatkan ancaman atau bahkan serangan yang luar biasa dari Amerika Serikat. Dari sisi itu kita bahagia. Nah, tapi Ustadz, LA itu kan memang dikenal sebagai pusatnya hiburan dunia. Ya. Bahkan di sana ada festival LGBT setiap tahunnya yang terbesar. Di sana tempatnya yang orang-orang hedonis, ya kebebasan, itu luar biasa di LA. Kan ini menjadi menjadi kondisi yang sebenarnya mengkhawatirkan bagi dunia tentang eksistensi LA selama ini gitu kan, dengan kebebasan yang ada di sana. Kalau dengan terbakar ini kan mereka itu musnah gitu. Iya, dari sisi bahwa ini dalam bentuk qadha lah ya, ketentuan Allah di luar kemampuan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat ini kan maksudnya juga melakukan kemaksiatan, karena Allah melarang kemaksiatan. Mendustakan ini bisa juga bahwa melakukan kedoliman, karena Allah juga melarang kedoliman. Mendustakan ini juga bisa jadi bahwa bentuk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah kemudian mereka halalkan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah akan berikan musibah, Allah akan berikan azab, Allah akan berikan siksa kepada mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Dari sisi bahwa ini qadha, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka sudah melakukan hal-hal atau apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya menjadi peringatan, ini juga menjadi azab lah, siksa. Iya. Sebagaimana dulu juga Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Ad, sebagaimana Allah juga mengazab kaum Samud, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum juga kaum Nabi Lut, kan begitu. Termasuk juga bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha terhadap Ka'bah, terhadap kota Mekah, kemudian Allah kirimkan burung ababil, ini bentuk dari azab atau siksa yang Allah berikan karena mereka telah berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, jadi pada intinya ini sebenarnya sebagai peringatan juga bagi dunia yang tidak sedang dalam kebakaran, juga menjadi peringatan jangan lakukan maksiat, kira-kira gitu, karena azab Allah itu cukup nyata gitu, Ustaz, ya. Bahwa berarti oke, Ustaz, itu dari sisi bagaimana sikap kita mungkin terhadap situasi ini. Kalau dari sisi berarti Islam itu mengajarkan tentang karma, Ustaz. Apa yang kemudian kita lakukan buruk, maka Allah akan kasih keburukan. Apa yang kita lakukan kebaikan, Allah akan kasih kebaikan. Nah, itu karma itu memang ada, Ustaz, ya. Dalam Islam tidak dikenal karma. Mungkin agama lain, saya tidak paham apakah agama Hindu atau agama Buddha, saya juga kurang begitu paham. Dalam Islam, sependek pemahaman saya ketika belajar tentang Islam, karma itu tidak ada. Tetapi azab atau siksa, kita katakan itu ada. Di dunia? Di dunia, siksa. Siksa di dunia. Karena apa? Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, oleh para ulama itu diterjemahkan sebagai siksa. Fa'akhadnahum. Walaupun ini bukan azab sebagaimana di akhirat. Karena memang ini kontroversi juga. Ini terjadi khilafiyah juga. Apakah di dunia itu ada azab atau tidak? Karena azab yang hakiki itu adalah di akhirat gitu. Tetapi ketika menerjemahkan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, para ulama itu ketika menerjemahkannya akan kami siksa mereka. Akan kami azab mereka.
Nah, itu. Walaupun azab atau siksaan di dunia itu bukan siksaan yang hakiki sebagaimana di akhirat, atau sebagaimana khilafiyah di kalangan para ulama, apakah ada azab. Tetapi ketika kita melihat terjemahan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, itu menunjukkan bahwa Allah pasti akan menurunkan. Kalau bahasanya bala, kalau bahasanya adalah musibah. Nah, gitu. Kalau bahasanya kemudian siksa, tetapi menurut makna bahasa ya, bukan makna syar'i, yang azab itu adalah neraka. Tapi fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, itu menunjukkan bahwa Allah pasti akan membalas orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan perbuatan culas, orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat itu ada, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Termasuk kalau manusia melakukan kebaikan akan dibalas Allah di dunia. Iya, kalau misalnya begitu. Ini cerita tentang dalil berkaitan dengan pahala. Dalil berkaitan dengan Allah akan melipat gandakan orang yang memberikan rezeki. Hingga kemudian lipat gandanya 700 kali ganda. Atau misalnya hadis Nabi berkaitan dengan setiap selesai sholat subuh atau selesai subuh, ada dua malaikat yang berdoa, ya Allah, berikanlah tambahan, berikanlah rezeki bagi orang yang memberikan. Tetapi ya Allah, hancurkanlah orang yang menahan hartanya. Ini juga kita melihat, ini konteksnya bukan akhirat, tapi konteksnya adalah dunia. Iya, balasan begitu. Allah itu ada di dunia, iya. Balasan Allah juga ada di akhirat. Ada di akhirat, iya. Hanya saja mungkin kita tidak tahu yang mana balasan Allah terhadap perbuatan kita yang ini, atau kita tahu? Ya bisa jadi bahwa secara naluriah sebagai seorang manusia, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Iya. Ini juga kita lihat, ini konteksnya adalah dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Ini konteksnya bukan akhirat. Ini konteksnya adalah dunia. Iya, ya. Allah akan berikan rezeki dari apa yang tidak dia sangka-sangka. Nah, kemudian pertolongan Allah itu juga ada. Pertolongan Allah dalam bentuk yang berbeda-beda. Bisa jadi bahwa apa yang terjadi di Los Angeles itu juga bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza, di mana mereka sudah berdoa kepada Allah, mereka didolimi. Ingat bahwa hadis Nabi SAW menyatakan bahwa salah satu yang menjadi ketentuan Allah, doa seseorang yang terkabul adalah doa orang yang terdolimi. Jadi doa yang terdolimi itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk doa-doa kita, doa-doa kaum muslimin melihat penderitaan, melihat air mata yang dikeluarkan oleh kaum muslimin di Palestina. Jadi kalau sekarang mungkin ada sebahagian dari, kita katakanlah misalnya orang-orang yang tidak suka dengan Islam mau melemahkan semangat, mau menggembosi isu LA ini tidak ada hubungannya dengan sikapnya presidennya, itu berarti hal itu salah lah saya. Ya itu silakan saja, itu perspektif mereka, itu pandangan mereka berkaitan kan dengan persoalan kalau itu. Kalau kita bicara soal ini tadi kayaknya udah berhubungan dengan akidah juga ini kan? Iya. Kalau misalnya ada umat Islam terus mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya antara pernyataan ini dengan ini, itu sebenarnya ya kalau dia umat Islam dia harus kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksanya secara tiba-tiba pada saat mereka tidur malam. Allah akan menurunkan siksanya secara tiba-tiba pada saat di pagi hari. Itu juga dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf. Jadi konsekuensi perbuatan kita, apakah itu kebaikan atau keburukan yang kita dapatkan, ini harus kembali kepada Al-Quran ya. Apakah memang Al-Quran menggambarkan itu atau tidak gitu ya. Saya bilang tadi bahwa sisi kemanusiaan kita ketika siapapun yang mendapatkan musibah, siapapun yang mendapatkan malapetaka secara manusiawi, bahwa bisa jadi kan ada juga orang-orang LA yang mungkin tidak setuju bahwa Palestina itu dijajah, bisa jadi. Kemudian mungkin di Los Angeles juga ada masjid atau ada kaum muslimin, kan begitu juga. Nah, dari sisi kemanusiaannya, tetapi dari sisi bahwa ini ketetapan Allah, ini kodok dari Allah,
ini pertolongan Allah kepada kaum muslimin, ya kita serahkan kepada Allah. Kita mau kita katakan bahagia, ya bisa jadi itu juga kalau memang ini ada korelasinya, ada hubungannya dengan sikap mereka terhadap umat Islam selama ini. Oke. Mungkin Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Menyikapi kondisi ini dari sisi akidah mungkin ya, karena memang ini ada hubungan dengan akidah soal keyakinan kita terhadap azab, keyakinan kita terhadap pahala. Apa yang harus dilakukan umat Islam di seluruh dunia terkait dengan peristiwa ini? Jadi pelajaran apa yang harus diambil oleh umat Islam dari peristiwa ini? Mungkin itu pertanyaan terakhir. Pertama, bahwa kita sebagai umat Islam harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada ijma' sahabat, kembali kepada qiyasus syar'i sebagai dasar hukum di mana kita berpijak, di mana kita bersikap, di mana kita memiliki pemahaman. Artinya jangan keluar dari teks dan konteks dalil-dalil syarak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, lan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan, kalau kita bahas ilmu nahunya, ini namanya lan litakbid. Selamanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak akan pernah merasa senang kepada kalian, wahai umat Islam, sehingga kalian mengikuti milah mereka, mengikuti kebudayaan mereka, mengikuti ajaran mereka, mengikuti tindak tanduk mereka, mengikuti sistem mereka. Ini harus kita hati-hati juga, bahwa apa yang mereka lakukan itu benar-benar ingin menyudutkan, ingin melakukan penjajahan, ingin melakukan upaya untuk bahkan bisa menghilangkan agama ini, memadamkan cahaya agama Allah. Kita perlu berhati-hati. Karena itu, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kita harus terus waspada. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam bentuk lantar do angkel Yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Artinya apa? Kewaspadaan kita kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena memang ada kaidah yang menyebutkan bahwa asal hubungan dengan orang-orang kafir itu suudzon, buruk sangka dulu. Tetapi asal hubungan bersama dengan kaum muslim, sesama kaum muslim, itu adalah husnuzon, baik sangka. Yang terakhir, yang ketiga adalah umat Islam ini saudara, sesama kaum muslimin. Artinya, apa yang kita bisa lakukan untuk kaum muslimin yang sedang menderita. Setidaknya, kalau orang Melayu bilang orang Mendeleng bilang ya, pinomat ya. Pinomat. Setidaknya, pinomat. Paling tidak, kita mendoakan saudara kita. Kita minta kepada Allah bahwa kemenangan Islam betul-betul diturunkan oleh Allah melalui nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesama umat Islam itu satu tubuh yang saling menguatkan. Tetapi dalam konteks Palestina kita lihat luar biasa, bahwa saudara kita sedang dizolimi, saudara kita sedang dijajah, tetapi apa yang dilakukan oleh oknum-oknum negara-negara tersebut dengan membiarkan Palestina dalam keadaan sendiri. Kira-kira itu pesan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung episode pada hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya terkait dengan kejadian di LA. Terima kasih para pemirsa sekalian yang telah mengikuti dari awal sampai akhir, dan tunggu episode-episode selanjutnya pada topik-topik yang lebih menarik. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.